Ya, bisa Bapak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka untuk praktikum hospitalpreneurship. Ya, sebelum memulai kegiatan hari ini, langkah baiknya kita mulai dengan bacaan doa bersama. Ya, berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Semoga dengan bacaan doa tadi, aktivitas kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat bagi kita. Baik ya, melanjutkan untuk pertemuan kemarin, kita sesuai dengan rencana kita. Hari ini kita ada presentasi untuk tugas kalian terkait hospitalpreneurship ya, yang sesuai dengan penugasan kemarin. Ya, sebelum masuk ke persilakan review untuk materi kemarin. Bapak kemarin sedikit teori tentang kewirausahaan. Apa sih itu pengertian kewirausahaan? Terus? Coba kalau dari ini, dari teoritis, jangan pendapat sendiri dulu. Jadi nanti pertama kalau mahasiswa itu secara teoritisnya baru boleh mengembangkan. Coba kalau jenis kewirausahaan kemarin ada beberapa. Ada menurut ada yang pertama itu ecopreneurship, kemudian ada sociopreneurship, adalah hospitalpreneurship. Hospitalpreneurship tambahan dari saya ya. Jadi untuk ini. Kalau ecopreneurship itu apa? Mengorientasikan pada lingkungan, Intinya ke lingkungan gitu ya. Diingatnya eco itu kan dari kata apa? Ekosistem itu istilah lain dari lingkungan. Terus kalau sociopreneurship? Sosio yang tidak hanya mengorientasikan pada keuntungan ekonomi semata, juga pada pengabdian kepada sosialisme. Sosio ya, sosial berarti terus ke masyarakat. Kalau technopreneurship? Kalau intrapreneurship? Perusahaan itu mengupayakan atau menjadi stimulus bagi karyawannya. Karyawan itu mandiri, jaringannya mandiri atau kalau dan lainnya mandiri. Contohnya apa kalau yang intrapreneurship? Perusahaan apa? Perusahaan api yang membuka peluang agen, kemudian reseller juga secara mandiri usaha kecil. Yang terakhir terkait hospitalpreneurship. Coba dijelaskan kalau hospitalpreneurship itu yang bagaimana? Itu usaha di bidang hospitality yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
bagaimana kalau hospital forensik itu? Kalau Pak Irwan dulu waktu di rumah sakit bagaimana hospital forensiknya? Kalau hospital forensik, pertama Pak di rumah sakit belum ada bagian itu Pak, karena masuk dalam perusahaan yayasan ya Pak. Kalau forensik kan identik dengan biro untuk berwirausaha. Nah, kalau rumah sakit secara manajemen itu bisa dilakukan hospital forensik dalam hal pengadaan. Misal, dulunya pengadaan obat itu dilakukan secara langsung oleh yang namanya dokter pribadi dengan PBR pabrik besar farmasi. Nah, kemudian rumah sakit secara manajemen kita melihat hal itu tidak efektif buat keuntungan rumah sakit, sehingga jiwa entrepreneurship kita lahir bagaimana kalau disatukan menjadi formularium sesuai aturan dan juga keuntungannya bisa untuk rumah sakit. Di semua obat harus melalui rumah sakit. Dokternya dalam rangka diberikan masukan obat-obat saja apa saja digunakan oleh dokter. Jadi ketika keputusan formularium itu diambil oleh rumah sakit, maka keuntungannya bisa dilihat di rumah sakit. Misal ketika PBM melakukan penawaran obat, maka biasanya ada yang namanya komitmen fee, biasanya sekitar 30%. Dulunya ini masuk ke kantong dokter, tidak ada formularium, maka masuk ke dalam pendapatannya. Itu salah satu contoh. Salah satu yang kedua adalah proses pengadaan. Yang dulunya dilakukan oleh orang gizi itu Bombok itu ke pasar. Nah, ketika berada di pasar, satu keuangannya tidak bisa diukur. Yang kedua, quality controlnya juga tidak bisa diukur. Kan rumah sakit melakukan program penawaran keluar, bayar gizinya, penyakit, maka Ya, terima kasih ya. Jadi itu kalau namanya ya mahasiswa ya, jadi mahasiswa kan memang harus namanya di perkuliahan itu setidaknya harus tahu teoritisnya dulu. Dan nanti kalau sudah masuk ke dunia kerja pasti akan bakalan berbeda, sangat jauh berbeda ketika kalian diberi penjelasan dari dosen. Biasanya pasti banyak kesenjangan nanti. Dulu waktu dijelasin dosen seperti ini, gitu. Tanya memang berbeda. Gitu. Tapi teoritis itu bisa sebagai pandangan ataupun pegangan ketika kalian nanti ditempatkan di bagian apa di rumah sakit. Gitu. Contohnya nanti Pak Irwan dulu waktu Mars itu mungkin ya, pasti banyak yang berbeda Pak ya di lapangan sama di bangku perkuliahan itu bagaimana gitu. Terkadang dosen malah justru tidak tahu kondisi lapangan itu seperti apa gitu. Mereka hanya tahu secara teoritisnya. Walaupun teoritis itu kan sudah diuji, jadi tidak asal mungkin tidak asal teoritisnya gitu. Ya sebelum masuk kalian ke ini ya, bagaimana Pak Irwan? Jauh karena hubungannya basket dengan manusia ya banyak Pak. Di internal sendiri SDM-nya dari berbagai perkumpulan yang berbeda-beda. Kemudian pasien dari strata yang berbeda-beda, sehingga memang teori-teori ini ya ada bagusnya untuk membentuk kemampuan kita dalam menghadapi heterogen
prioritas di lapangan. Ya, jadi memang namanya mahasiswa itu dibentuk mindset-nya. Pasti antara mahasiswa dengan lulusan SMA itu pasti berbeda kepercayaan dirinya. Biasanya kalau sudah terbentuk, apalagi sudah punya gelar, itu kadang mampu ya, itu walaupun belum ada penelitiannya ya, percayaan dirinya, kemudian kemampuan dalam memberikan argumen itu pasti akan berbeda. Biasanya kalau anak-anak SMA walaupun kalau di tes SQ-nya dengan tapi mereka sudah ada kayak mental block gitu. Saya lulusan SMA gitu, mungkin gitu maksudnya sama S1, S2 gitu. Seperti itu. Makanya ini pentingnya orang yang berpendidikan tidak akan rugi sebenarnya. Ya. Perjuangan pendidikan, kuliah itu ilmu yang ibaratnya investasi yang tidak akan rugi. Gitu. Ya, jadi sebelum ini ya biar kalian ada ilmunya juga gitu. Jadi Bapak akan share kalian terkait ini dulu, terkait kewirausahaan kesehatan itu seperti apa. Ya. Sebenarnya memang untuk skill kompetensinya kan memang setidaknya kalian bisa lah mengetahui bagaimana sih cara membuka kewirausahaan. Tapi kan alhamdulillah kalian sudah punya satu-satu ya. Alhamdulillah Pak Irwan sudah punya, terus Mbak Yahro orang tuanya wira swasta, terus Mbak Anissa kebetulan sudah bisa berjualan sendiri. Itu sebenarnya sudah bisa ini dijadikan sebagai alat untuk presentasi ataupun alat untuk laporan ya gitu, membuat laporan. Saya kebanyakan dulu, contohnya Bapak dulu kalau waktu jadi mahasiswa belum, malah fokus kuliah saja gitu. Jadi ya, jadi sebelum ini memang kalian sebelum menjadi seorang wirausaha kalian harus tahu terkait apa sih dasar-dasar yang perlu diketahui gitu. Pertama di sini kita akan membahas terkait kewirausahaan kesehatan. Kita juga harus tahu hakikat kewirausahaan kesehatan ataupun hakikat kewirausahaan itu seperti apa. Yang sudah jelas namanya hakikat itu biasanya mencakup banyak hal ya terkait dari pengertian yang tadi sudah dijelaskan tentang pengertian kewirausahaan. Dan di sini Bapak ambil ya terkait pengertian kewirausahaan, tapi di sini tahun-tahun lama semua, yang paling baru. Kali nanti kalian ada yang tahun terbaru ya. Di sini Bapak ambil yang dari tahun 97 ya. Dari Soeharto Prawiro. Pengertian dari kewirausahaan ini merupakan nilai ya, nilai yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan usaha. Nilai ya, nilai yang diperlukan untuk memulai. Ya, nilai yang diperlukan untuk memulai dan mengembangkan usaha. Ya, jadi ini kalau kalian mau membuka usaha itu harus mempunyai nilai dulu. Kan luas ya namanya kita bilang nilai. Nilai bisa dari nilai produknya, nilai kualitasnya, kualitasnya gitu ya. Itu harus diperhatikan. Jadi tidak asal ketika kita mau membuka usaha itu asal jebret-jebret gitu. Tapi sebenarnya walaupun seperti itu, kadang kalau kita fokus terhadap teoritis ataupun apa, nggak jalan-jalan. Kadang ya sudah. Nyatanya kan kebanyakan ya, kalau orang yang tidak berpendidikan justru mereka kan malah berwirausaha sendiri. Begitu. Nah, ya, jadi memang ya mau nggak mau bertahan hidup gitu kan, untuk survive itu memang harus harus kadang ya dengan modal nekat malah justru mereka yang lebih maju dibandingkan dengan yang terlalu banyak perhitungan. Jadi kalau orang yang berpendidikan kalau udah ini kan dianalisis SWOT kayak gitu, nanti nggak ketemu gitu, malah nggak jadi buka, malah nggak jadi buka usaha karena kayaknya ini masih ingat SWOT itu apa saja coba Mbak Yahro? Ya, ini harus tahu pokoknya. SWOT saya udah bilang di awal harus tahu. Satu Soeharto. Ini Soeharto Prawiro ya. Soeharto Prawiro. Ya tahun 97. Tapi nanti kalau ada yang pengertian terbaru dari ilmuwan siapa boleh dipakai. Tahun 97. Ya, jadi kalau nanti ditanya ya ketika apalah ditanya ini secara menurut ini baru pengembangan dari kalian. Jangan langsung pendapat saya itu nggak boleh. Kalian kan belum
belum dikatakan ilmuwan sebenarnya ya, kecuali kalau sudah lulus kok S1 gitu ya. Ayo coba Mbak Yahro, analisis SWOT. Apa saja itu SWOT? Apa? Ya. Itu saya mahasiswa ARS harus tahu ya, soalnya itu ilmunya kalian gitu. Ya, ibaratnya kalian harus tahu lah kalau analisis SWOT. Jadi mungkin kalau di pakai, soalnya analisis SWOT itu diterapkan di manapun kalian membuka apapun itulah ya, organisasi pun bisa dipakai analisis SWOT. Ya, di bola gitu. Analisis SWOT saja. Jadi sebenarnya kalau namanya kewirausahaan itu ya, itu bisa dijadikan sebagai kemampuan yang kreatif dan inovatif dalam bidang. Contohnya kalau kita kewirausahaan kesehatan kan dalam bidang kesehatan, untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau create new and different. Ya. Ini biasanya yang menjadi suatu poin penting ya, yang dijadikan sebagai dasar, kemudian sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses ya sini dalam menghadapi kemajuan yang ada. Jadi memang kalau kita berwirausaha memang harus update ya. Kira-kira yang lagi kira-kira paling diminati masyarakat itu apa gitu. Kita harus menciptakan sesuatu yang berbeda gitu, dan baru gitu. Contohnya kalau kalian ini lihat jajan-jajanan untuk anak-anak SD itu inovatif banget mereka. Ada yang dibuat kayak es krim, ada yang dibuat kayak gitu. Ada yang dibuat apa itu bentuknya menarik sekali, kadang rasanya pun nggak enak. Gitu. Tapi karena bentuknya menarik, itu kadang meminat ataupun menarik minat dari para anak-anak. Jadi memang kita lihat lagi apa sih sasaran kita untuk ketika kita melakukan penjualan itu siapa gitu. Contohnya kalau anak-anak ya dibuat semenarik mungkin. Sebenarnya sama saja sih kalau orang tua pun ya dibuat semenarik mungkin gitu. Tapi dengan karakter yang berbeda. Mungkin kalau untuk dewasa itu kan lebih yang simple ya, tidak ini. Kesehatan. Itu kan ada ininya juga ya. Sebenarnya ada inovatif dan kreatifnya gitu. Memang harus ada timnya sih sebenarnya kalau kita membuka usaha gitu. Kalau berjalan sendiri itu memang susah. Gitu. Ya harus adanya tim untuk berwirausaha. Ya, jadi nih, tadi kan apa namanya? Bapak sempat jelaskan tentang wirausaha.
Dua lah. Tadi apa sih yang mau kewirausahaan? Ya kalian tanya kualitas kewirausahaan. Nilai yang harus dimiliki seorang mulai usaha. Bisa masuk kita lebih ke pengertian sebenarnya. Kita akan lebih ke pengertian dasar itu seperti apa. Terus kalian kalau ketika ditanya, tadi pun juga jelaskan pengertian masuk ya. Kan Bapak tanya atau siapapun yang tanya itu, pengertian kewirausahaan itu apa? Bapak kecuali ini jelaskan pendapat Anda tentang pengertian kewirausahaan, baru boleh pendapat kalian. Tapi kalau ditanya kewirausahaan itu apa, tapi kalau bisa jelasin menurut ini, gitu ya. Baru lebih ini lebih yang menangkap pun lebih. Oh ya berarti orang tuh membaca. Kalau menurut saya Pak, kewirausahaan ini nanti orang yang ini oke, udah secara penjelasan itu bukan. Oke, ini kemarin kan yang Mbak Anissa kan sebenarnya kan belum selesai. Jadi ini boleh lah. Saya juga nggak tahu nih pembagian yang nilainya saya juga nggak tahu sampai kapan. Makanya nilainya kan katanya berapa ya? Bisa. Kayaknya itu ada teman ya. Tapi 5 minggu ya. Enggak, Ya udah. itu jam 8, jam 1 sampai jam dari 2 nanti sampai siang. Sebenarnya itu kan untuk pertemuan kan memang 10 kali, kita jamnya 10 kali ya, 10 kali dari jam 8 sampai jam 12. Tapi kalau sekarang kan karena ini 2 pasangannya, sebenarnya 5 kali. Ini kan masih banyak waktu ya. Tapi kalau sebenarnya enggak banyak waktu nanti boleh lah lewat ini. Maksudnya satu email apa ya? Boleh ini dipresentaskan. Ada nggak? Bapak minta dokumentasi dulu ya. Kayak ini ada untuk kalian. Ini yang apa dulu Pak? Ini sebenarnya walaupun ini harus ada ini. Di bagian apa? Ya dimasuk di. Ya boleh. Terus bisa dimasukkan ke nomor 1. Terus ini gambarnya. Observasi wawancara. Coba kirim ke saya. Semua ini. Kirimkan ke email. Iya.